Amen. Thank you, Praise and Worship Team dan seluruh volunteers yang ada. Saya sungguh diberkati dengan pelayanan Anda. Dan hari ini saya percaya Anda semua dimanapun Anda berada, Happy Sunday. Dan saya percaya penyertaan Tuhan selalu menyertai Anda semua. Yuk sama-sama kita berdoa sebelum saya memulai. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, di minggu keempat di bulan ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, hamba berdoa di tengah ketidakpastian dunia ini, biarlah Roh-Mu terus bekerja di dalam kehidupan kami, memberkati, menguatkan setiap kami. In Jesus' mighty name we pray. Amin. Saudara, kita sudah masuk di minggu keempat, kurang lebih kita sudah berjalan 24 hari di tahun 2021 ini. Nah, namun saya perhatikan bahwa salah satu kepastian yang ada di tahun 2021 ini adalah ketidakpastian. Mengapa? Karena contoh aja, saya ambil kutipan dari beberapa koran, ini baru tanggal 16 Januari. Di kutipan itu disebutkan bahwa selama 16 hari di tahun 2021 ini, sudah begitu banyak hal yang tidak mengenakan terjadi, baik secara global, terutama di bangsa kita. Bayangkan, pada waktu tanggal 16 Januari itu adalah hari keempat secara berturut-turut kasus COVID terus naik sampai pada puncaknya satu hari 14.200 sekian pada waktu itu. Karena itu saya mengajak Anda benar-benar untuk terus menjaga jarak, jaga protokol kesehatan, jangan berkerumun dan lain sebagainya. Belum lagi kita mendengar musibah bencana yang terjadi baru tahun 2021 Januari. Ada pesawat jatuh, banjir di Kalimantan Selatan, ada gempa di Sulawesi Barat, dan juga ada banjir di Manado dan lain sebagainya. Nah, ini masalahnya. Seringkali karena ketidakpastian di dalam kehidupan kita, banyak orang kemudian mengurung diri, mereka akhirnya nggak mau melakukan apa-apa, berada di dalam zona yang nyaman untuk melindungi diri sendiri. Atau ada orang yang tidak mau lagi untuk bermimpi, nggak mau berbuat resolusi dan lain sebagainya. Berapa banyak setiap tahun membuat resolusi 2021 ini juga. Nah, berapa banyak? Mungkin nggak banyak juga. Atau gini, banyak orang yang membuat resolusi, tapi ketika di tengah-tengah jalan, Anda gagal dalam eksekusi. Saya ngaku, berapa banyak yang di antara Anda sama seperti saya. Kadang-kadang kita ngelihat bahwa resolusi yang kita punya itu, akhirnya kita merasa, aduh, aku pingin diet, tapi hari kelima, hari keenam udah nggak kuat. Karena kita lemah di dalam eksekusi. Itu waktu tahun-tahun normal. Di tahun ketidakpastian, seringkali ada dua golongan. Orang yang merencanakan dengan penuh kepastian, namun kecewa di tengah jalan. Tapi ada orang yang mengatakan, resolusiku tidak pernah berhasil. Karena itu, aku tidak mau melakukan apa-apa. Toh, aku tidak disiplin. Nah, hari ini saya akan berbicara mengenai lanjutan dari khotbah 2 minggu yang lalu. Saya berbicara mengenai rebuild your altar, dan Pastor Bobby minggu lalu sangat baik menyampaikan tentang seeing in the darkness. Dan kemampuan itulah yang dibutuhkan dalam kehidupan kita untuk bisa melihat di tengah-tengah kegelapan. Nah, untuk Anda yang masih mau membuat resolusi, saya mau kasih usul. Seringkali kita menulis resolusi itu selalu mengatakan, what do I want? Nah, coba saya mengatakan gak ada yang salah dengan hal itu. Terus tuliskan apa yang Anda ingin capai, goal apa yang ada, goal settingnya. Tapi saya mengatakan, tambahkan atau kalau boleh mungkin diganti. Who do I want to become? Pertanyaannya kayaknya beda tipis. Aku pingin apa dengan melalui semuanya ini, sebenarnya aku pingin menjadi seperti apa sih? Masih ingat 2 minggu yang lalu, kita bicara mengenai our being is more important than what we are doing. Nah, karena itu, hari ini saya mengatakan, Pastor, bedanya apa? Nah, saya senang kalau kita sempat berpikir demikian. Karena itu beda. Karena kalau kita bertanya, who do you want to become, atau aku pingin menjadi seperti apa, itu resolusi kita geser sedikit, kemudian kita
membangun healthy habits consistently. Seringkali kita nggak konsisten, kita nggak punya disiplin dalam kita mengeksekusi apa yang kita mau capai di tahun-tahun berikutnya. Nah, saya kasih contoh, seringkali saya sering tanya, bagaimana dengan spiritual kita? Bagaimana dengan family atau relationship kita? Bagaimana dengan finance kita? Bagaimana dengan work atau study kita? Bagaimana dengan kondisi kesehatan kita, baik secara emosi maupun secara fisik? Bagaimana dengan personal growth? Nah, saya ambil contoh. Dalam hal relationship, berapa banyak di sini masih single? Dan seringkali kita menuliskan secara spesifik. Dan itu nggak salah. Kita nulis, what do I want? Aku mau mendapat pasangan hidup 2021 ini. Kalau bisa, tahun terakhir single. Amin. Yang setuju boleh katakan amin. Atau chat box katakan amin. Nah, kemudian kita tuliskan kriteria A, B, C. Ini yang harus, ini yang nggak harus, dan lain sebagainya. Salahkah? Enggak. Tapi saya mau kita merubah perspektif kita. Yuk kita ganti. What do I want to become? Nah, kita tuliskan, saya mau di masa single ini, aku menjadi manusia dewasa, bertanggung jawab, utuh. Sehingga aku memiliki nilai-nilai kriteria. Ketika orang menuliskan kriteria, itu semua ada di aku. How about that? Kita menjadi utuh, bertanggung jawab, kalaupun belum dapat pun, kita tetap utuh dan nggak mengganggu sedikit pun dalam kehidupan kita. Makanya kita bisa siap mendapatkan pasangan hidup. Nah, eksekusinya disiplin, mulai buka mata, buka telinga, mulai memiliki prioritas yang benar di dalam kehidupan kita. Siapa tahu orang tersebut sudah ada di depan mata dan Anda bisa menerima blessing itu di tahun ini. Amin, saudara. Itu contoh. Bagaimana dengan kehidupan spiritual kita? Seringkali kita bicara, aku cuma mau dekat sama Tuhan. Atau beberapa dari Anda, tahun ini Tuhan, kalau boleh sudah ada kebaktian onsite, kalau boleh aku bisa ketemu teman-teman. Nah, saya mengatakan, untuk kebaktian onsite kita nggak tahu kapan itu terjadi. Tapi, kalau itu jadi wishlist Anda di tahun ini, supaya Anda bertumbuh secara spiritual, saya mau kasih usul. Yuk kita mulai menjadi orang yang benar-benar mau bertumbuh di dalam Tuhan. Dimulai dari orang yang kuat di dalam firman Tuhan dan orang yang mau menjadi berkat buat orang lain secara spiritual. Nah, eksekusinya apa? Mulai baca firman Tuhan. Tahukah Anda bahwa kalau Anda baca firman Tuhan 3 pasal sehari, Anda bisa menyelesaikan setahun ini. Tahukah Anda kalau Anda mulai menuliskan eksekusinya, aku mau mulai mendoakan satu orang aja selama tahun 2021 ini. Mungkin tinggal 341 hari ke depan. Tapi bayangkan kalau Anda disiplin dalam execution ini, instead of bertanya bahwa aku perlu sesuatu supaya aku bisa bertumbuh, aku perlu ketemu orang, aku perlu live worship supaya aku bisa bertumbuh, which is kita sama-sama berdoa, tapi kita ganti, what do I want to become? I want to become blessings for many people. Dalam 341 hari ke depan, ketika kita berdoa satu nama tiap hari, bayangkan 341 orang ada di dalam list kita, dan mereka akan mendapatkan berkat melalui doa-doa kita. Amen. Dalam hal finance, begitu banyak orang menuliskan di awal tahun, aku mau memiliki uang lebih banyak lagi mungkin. Aku mau menjadi orang yang omsetku meningkat 100%. Tiap bulan bisa dapat sekian persen. Aku mau menjadi kaya, kian lama kian kaya. Itu ada di dalam firman Tuhan sehingga aku menjadi sangat kaya. Sama seperti tokoh-tokoh Alkitab. Dan itu boleh dibilang ada di Alkitab. Ya ada ayat tersebut. But how about this? Instead of mengatakan, I want this. Mau nambah mobil, mau nambah apapun di dalam kehidupan kita. Tapi kita ganti. Who do I want to become? Kita mau menjadi good steward Tuhan di tahun 2021. Dalam area finance, I want to be a good steward dan menjadi orang yang generous. Sehingga apapun yang ada di tanganku, aku buat berhasil di dalam tanganku ini. Dan bisa bertumbuh apa yang kau berikan. Because I'm a good steward. Aku mau menjadi orang generous, di mana setiap kali aku merasakan bahwa Tuhan menggerakkan aku untuk memberikan sesuatu kepada orang lain, atau mungkin membantu orang yang kurang mampu dan lain sebagainya. Aku mau menjadi channel of blessing. Saya berdoa
ketika engkau rubah sedikit resolusi Anda dan engkau melakukan disiplin. Dan saya mengatakan, kalau engkau menabung 10.000 sehari aja, by the end of the day, by the end of the year, Anda bisa mendapatkan kurang lebih 3,6 juta di akhir tahun 2021 ini. Atau 100.000 per hari, Anda bisa mendapatkan kurang lebih 36,5 juta uang yang siap engkau belanjakan di tahun berikutnya karena engkau rajin menabung. Eksekusi, disiplin in execution. Dan kita bisa melihat, how about work or study? Banyak orang mengatakan, aku ingin belajar ini, ada 10 list. Aku ingin belajar masak, aku ingin belajar ini, aku ingin belajar ini, dan lain sebagainya. How about aku menjadi master, ahli dalam satu atau dua hal. Sehingga setiap orang yang tanya, aku nggak cuma punya banyak, tapi aku memiliki kedalaman. Sehingga aku menjadi ahli, menjadi luar biasa dalam certain thing. Mulai disiplin, execution, dalami apa yang kau miliki yang ada di tangan ini. Dan juga kalau kita berbicara mengenai personal growth, kita menjadi orang yang emotionally stabil di tahun ini. Jangan cuma bilang, aku mau emosiku stabil, selama ini labil. Tapi belajar minta Tuhan, aku mau menjadi orang yang tidak gampang reaktif. Tapi belajar untuk meresponi setiap keadaan. Saya punya pengalaman tersendiri mengenai hal tersebut. Saya di akhir tahun lalu, saya pernah cerita ini pada waktu kita doa tanggal 24 Desember yang lalu, sama-sama melalui Instagram. Saya katakan di akhir tahun yang lalu, saya kesempatan bersama keluarga pergi ke sebuah tempat yang namanya Menjangan. Itu 6 jam. Dan buat saya adalah pengalaman pertama untuk bisa nyetir sejauh itu. Saya nyetir awalnya kurang lebih 9 jam dan kemudian saya sampai di Bali dan kemudian pada waktu itu kurang 3 hari. Saya ingin kembali ke Surabaya, saya tinggal di Menjangan. Dan tahukah Anda pada waktu itu malam, saya tinggal di sebuah conservation forest, jadi tempat hutan wisata. Jadi gelap banget. Dan ketika saya masuk ke sana, cahaya satu-satunya adalah cahaya mobil. Kalau minggu lalu, Pastor Bobby mengatakan kita harus bisa melihat dalam kegelapan. Satu-satunya cahaya. Pada waktu itu saya perjalanan sudah masuk ke area penginapan, dan saya harus mencari tempat villa di mana saya harus menginap, tinggal. Dan semuanya gelap. Saya harus cuma lurus supaya bisa melihat di mana letak penginapan saya. Karena itu perjanjian hotel dengan kawasan hutan tersebut. Tidak boleh ada lampu jalanan. Nah, masalahnya pada waktu itu saya salah jalan. Dan saya nggak mau berputar kembali, saya mengambil langkah untuk mundur mobilnya. Dan di tengah-tengah itu, tanpa sadar, karena penerangan yang begitu minim, di tengah-tengah perjalanan saya merasa salah jalan, saya mundur. Saya katakan di sini, mobil saya tiba-tiba menabrak, saudara. Menabrak pohon. Pohonnya nggak besar, cuma satu, tapi nabraknya cukup keras dan kena bagian kiri belakang mobil saya. Nah, disitulah pada waktu itu kita kaget semua. Padahal kita masih tinggal 3 hari. Dan buat saya, untuk nyetir sejauh itu aja udah luar biasa menurut saya. Pengalaman baru. Saya nggak biasa pada waktu itu. Nah, tapi pada waktu itu, kaca itu pecah sebagian kiri. Tapi nggak lama kemudian, ternyata kaca itu pecah 1000 istilahnya. Jadi kaca mobil ini semua. Dan puji Tuhan nggak ada yang terluka dan kita ngelihat ada serpihan-serpihan kaca. Pada waktu itu, saya benar-benar ngerasa, aduh salah apa ya. Saya nggak masalah soal biayanya, karena saya punya asuransi. Kalau Anda punya mobil, pastikan Anda memiliki asuransi. Yang saya pikirkan, saya khawatirkan, pada waktu itu saya mau kesel sekali. Kenapa kok saya mundur, nggak lihat-lihat gitu ya. Nggak ada orang di sana, nggak ada lampu di sana. Adalah saya nggak membayangkan 2 hari setelah itu, saya itu harus nyetir dengan keadaan tidak ada kaca belakang dan perjalanan masih 6 jam menuju Surabaya. Pada waktu itu, akhirnya singkat cerita, saya menenangkan diri, dan kemudian istri saya juga pada waktu itu kita sama-sama udah
kita masih mau have fun, besok ada rencana ini, mau rencana itu, dan lain sebagainya. Ya udah, akhir itu saya mulai, kita sama-sama berdoa, dan kemudian puji Tuhan, akhirnya kaca ini nggak ada tempat kaca, itu di tengah hutan, tapi oleh petugas hotelnya akhirnya diplakban seperti ini. Tapi saya masih ada was-was pada bagaimana besoknya saya harus 6 jam perjalanan. Tapi di saat itulah saya mulai melihat, kalau fokus saya supaya cuman semuanya tenang dan semuanya lancar, sedikit masalah, I'm going to be easily distracted. Karena itu doa saya menjadi orang yang tidak reaktif tapi responsif terhadap masalah. Dan puji Tuhan pada waktu itu kami menyerahkan semuanya. Masalah belum selesai, tapi kami masih bisa enjoy 2 hari terakhir. Walaupun masalah belum selesai. Dan pada keesokan, pada waktu hari kita pulang, akhirnya puji Tuhan, selama 6 jam perjalanan, tidak ada suatu pun yang buruk, dan besoknya saya mulai menghubungi bengkel. Dan itulah, kalau kita sudah bisa grow secara emosional, kita healthy, tidak gampang tergoncangkan oleh sedikit 1 atau 2 masalah dalam kehidupan kita, kita sama-sama mulai bertumbuh. Dan 2021 ini yang saya mau katakan, we cannot be the same, think the same, and act the same if we hope to be successful in a world that does not remain the same. Dunia ini nggak sama lagi. Ketidakpastian akan menjadi suatu kepastian yang baru mungkin dalam kehidupan kita sampai beberapa tahun ke depan. Akan timbul suatu masalah demi masalah. Masalahnya adalah apakah kita bertumbuh, kita enjoy menjadi orang yang lebih baik dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan Yesus di tahun ini dan tahun-tahun ke depan. Oleh karena itu saya mengatakan, Yesaya 58 mengatakan 2 minggu yang lalu saya katakan, Tuhan yang akan menuntut kehidupan kita, Tuhan yang akan memuaskan hati kita di tanah kering, dan Tuhan akan memperbaharui sehingga kita akan menjadi, our being, dibentuk oleh Tuhan Yesus sendiri. Karena itu kita bicara, rebuild the altar 2 minggu yang lalu, raise up and restore. Hari ini saya ingin bicara mengenai bagaimana kita bisa raise up dan restore. Karena firman Tuhan mengatakan di ayat 12, ada kata rebuild the ancient ruins, you will raise up and restore the age-old foundation. Kita akan raise up, dibangkitkan, dan kita akan mengalami pemulihan. Sehingga kita bisa memulihkan kehidupan orang lain. Ada 2 hal yang ingin saya bagikan. Yang pertama adalah ketika kita mau berjalan di tengah-tengah ketidakpastian dan menjadi orang di mana kita memenuhi panggilan destiny dari Tuhan. Yang pertama adalah raise up the standards. Kita bisa melihat, tingkatkan standar kehidupan kita. Di tengah-tengah ketidakpastian, apakah kita lebih dewasa, kita naik kelas di balik semua kejadian yang ada. Di dalam Yesaya 59, di sini kita melihat, dikatakan orang yang takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam, pada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit dan didorong oleh nafas Tuhan. Nah, saya ingin membacakan terjemahan New King James Version bahasa Inggris. Dikatakan, so shall the fear the name of the Lord from the west and his glory from the rising of the sun. Bicara mengenai ketika bangsa itu menghadapi musuhnya. Dikatakan, when the enemy comes in like a flood. Apa ini? Anda pernah melihat ketika Anda banjir besar datang. Kemarin saya sempat melihat video sebuah banjir yang besar. Pada waktu banjir itu besar datang, dia bisa menghempaskan. Mobil yang lewat bisa dihempaskan. Mungkin orang bisa tenggelam. Bahkan ada orang yang menjadi korban. Tapi di sini dikatakan, pada waktu musuh yang datang itu seperti banjir yang besar, firman Tuhan mengatakan, the Spirit of the Lord will lift up, will raise up. Dia akan mengangkat, lift up a standard against him. Terjadi pada orang-orang benar. Saya mengatakan, di tengah-tengah badai yang mungkin akan terjadi, ketidakpastian yang akan terjadi, Tuhan itu akan muncul, dikatakan, ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit, dan kemudian dia bersama-sama mengangkat kita, orang-orang benar, kita untuk bisa raise up the standard. Kita naik kelas. Tahukah Anda,
perspektif kita ketika kita mengalami ketidakpastian. Kita harus tahu ketika badai itu menyerang, ketika banjir itu menyerang di dalam kehidupan kita, Spirit of the Lord, Roh Kudus itu mendorong kehidupan kita sehingga kita raise up the standard. Masalahnya, kalau masalah itu datang, ketidakpastian itu datang, dan Tuhan ingin membuat kita semua naik kelas, kita perlu beradaptasi dengan suatu lingkungan yang baru. Masalahnya adalah apakah kita siap ada di dalam new level yang Tuhan sudah siapkan di dalam kehidupan kita. Ada sebuah artikel yang ditulis kurang lebih 2018 atau 2019, bahkan sebelum COVID ini melanda dunia, oleh seorang bernama Bruno Marteussini, seorang educator. Dia menuliskan bahwa ada 3 kualitas kepemimpinan yang dibutuhkan memasuki tahun 2020 and beyond. Waktu itu belum ada COVID. Itu aja dia mengatakan bahwa dibutuhkan kemampuan untuk bisa memotivasi diri sendiri dan orang lain. Kualitas itu diperlukan 35% dikatakan. Kemudian adalah ability to work well cross cultures. Jadi dia bisa bekerja dengan orang yang berbeda budayanya. Itu kurang lebih dituliskan 34%. Dan yang terakhir 32% adalah orang tersebut harus bisa memfasilitasi perubahan. Dengan kata lain, orang yang bisa bertahan, dia harus raise up the standards dengan hal yang baru pada waktu kita menghadapi disruptif dan lain sebagainya. Dengan kata lain, dia pakai suatu bahasa yang namanya adaptability. Anda ingin sukses 2021 and beyond, Anda harus punya kebiasaan untuk beradaptasi dengan situasi yang baru. Beda, adaptability is not conformity. Karena banyak orang ketika perubahan terjadi, dia ngikut arus dan menjadi sama. Di mana arus itu bergerak, dia akan menjadi sama. Adaptability itu adalah kemampuan untuk berubah atau diubahkan untuk bisa mengatasi situasi yang baru. Tapi ini secara positif, dia bisa adjust dengan situasi yang baru dan kemudian dia bisa merubah situasi supaya dia terus bisa raise up the standard. Dan kemudian ini dikutip oleh salah satu buku dari John Maxwell. Dia mengatakan bagaimana kita bisa beradaptasi. Dan dia menuliskan dalam buku yang judulnya Leadership. John Maxwell menuliskan, kalau kita mau beradaptasi dengan perubahan, dia mengatakan ada 4 hal ini yang kita perlu lakukan, yaitu learn something new. Berapa banyak kita di sini punya habit untuk raise up our standards. Karena ketika Tuhan mengangkat kita, itu adalah bagian Tuhan supaya kita bisa terus naik ke atas. Tapi waktu Tuhan sudah mengangkat kita, supaya kita menghadapi musuh-musuh kita, apakah kita mau terus belajar sesuatu yang baru? Kapan terakhir kita belajar sesuatu yang baru? 2020, 2021, let's learn something new. Try something different. Banyak orang mengandalkan metode. Mereka nggak mau continue to learn, unlearn, and relearn. Mereka nggak mau terus belajar atau apa yang sudah pelajari dicabut dan kemudian belajar kembali. Try something different. Melakukan hal yang sama, tapi dengan suatu cara yang berbeda. Untuk kita bisa adaptasi dengan situasi yang baru, we have to do something better. Untuk mencoba hal yang sama dilakukan dengan lebih baik, lebih baik, lebih baik. Dan belajar melatih diri kita untuk bisa melihat sesuatu dengan kacamata perspektif yang lebih besar. Kemampuan untuk bisa see something in the bigger picture. Nggak hanya melihat dari sudut pandang yang sempit dalam kehidupan kita. Itu yang membuat kita bisa beradaptasi dengan situasi yang baru. Karena Tuhan ingin raise up our standards. Amin, saudara sekalian. Saudara, saya masih ingat ketika setelah PSBB pertama, kira-kira bulan April dan bulan Mei, saya memulai suatu hobi yang baru, karena pada waktu itu saya masih olahraga kalistenik dan saya nggak bisa olahraga tersebut. Dan saya mengamati gitu ya, begitu banyak orang mencoba sesuatu yang baru.
Dan pada waktu itu saya bersama teman-teman mencoba bersepeda. Saya sering cerita ini dan saya nggak mau cerita soal bagaimana bersepedanya gitu ya. Tapi yang saya mau katakan adalah saya senang melihat bahwa pada waktu itu saya katakan, memang kita nggak bisa ketemu. Tapi kalaupun kita bisa melakukan sesuatu keluar, pastikan kita bisa meningkatkan imun sistem kita. Salah satunya dengan olahraga. Dan yang kedua saya waktu itu sempat katakan pada teman-teman dan saya katakan pada keluarga kita, saya ingin suami dan istri melakukan aktivitas together. Supaya kita bisa sama-sama kuat. Karena survei menunjukkan bahwa suami dan istri, pasangan yang melakukan sesuatu bersama-sama, kehidupan pernikahan mereka akan semakin kuat. Dan saya senang, saya melihat mengikuti postingan-postingan teman-teman yang menunjukkan bahwa suami istri melakukan olahraga berdua. Nah, masalahnya adalah beberapa teman-teman di komunitas kita, pada waktu kita bertemu atau kita melihat dari sosial media, awal-awalnya mereka melakukan olahraga atau bersepeda atau lari cuma sekitar komplek. Tapi seiring dengan waktu, mereka mencoba ke tempat yang lebih jauh. Saya masih ingat, waktu itu saya cuma keliling-keliling komplek bersama istri saya. Kemudian ada yang mengajak, yuk kita jalan lebih jauh lagi. Ya, olahraganya nggak salah meningkatkan imun. Ingat ya, yang salah adalah kalau kita bergerombol, berkerumun, massa yang begitu besar. Jadi olahraganya baik. Jadi kita beberapa teman, kita berjalan keliling kota. Namun pada waktu itu, setelah sekian lama, berapa minggu, nggak puas, pergi lagi ke tempat yang lebih jauh lagi. Mulai ke Sidoarjo, mulai ke tempat yang lain, bahkan ada yang ke Lumpur Lapindo, ada yang ke Pandaan, ada yang sampai Tretes dan lain sebagainya. Nah, pertamanya jalan-jalan datar, tapi kemudian mencoba sesuatu lagi sampai pada tanjakan. Dan tanjakannya makin lama makin tinggi. Sampai saya ingat beberapa waktu yang lalu, mereka pada ngomel-ngomel. Masalahnya adalah ketika mereka sama-sama pergi, mereka nggak tahu what to expect. Tapi makin lama medannya makin berat, sampai ada bilang, aduh kalau aku tahu, ada yang ke Nongkoh Jajar pada waktu itu, ada yang ke daerah Tretes sana, dan dia katakan tanjakan itu begitu berat. Tapi yang saya senang katakan, mereka senang karena mereka melakukan bersama dengan pasangannya, doing something together, dan mereka saling menguatkan. Dan dia mengatakan, ketika dia sudah bisa sampai pada titik tertentu yang tadinya tidak pernah berolahraga, mungkin nggak pernah sepedaan atau nggak pernah lari, tapi suatu accomplishment yang baru, mereka mencari tantangan yang lebih berat. Dan pada waktu mereka bisa mencapai itu semua bersama-sama karena ada teman, ada suami atau istri yang bersama-sama, mereka bisa melihat, wow, ternyata aku kuat ya, aku bisa ya. Aku nggak mikir loh setahun yang lalu aku bisa sampai pada kekuatan stamina di mana saya berada di sini. Pertanyaan saya, apakah tantangannya makin kecil? Saya rasa enggak. Tapi kita yang sudah raise up the standard dan kita mulai beradaptasi dengan masalah, dengan problem tanjakan yang baru. Sehingga kita bisa mendapatkan kesempatan-kesempatan yang baru dan tantangan-tantangan yang baru. Demikian pula dalam kehidupan kita, banyak orang mengatakan kapan masalah ini akan berakhir, kapan pandemik ini akan berakhir. Tapi kalau kita fokus dengan who do I want to become, kita minta kekuatan yang dari Tuhan untuk kita bisa raise up the standard, untuk kita bisa beradaptasi dengan situasi yang baru, new normal. Karena adaptability opens up opportunity. Kemampuan Anda beradaptasi dengan situasi yang baru akan membuka banyak kesempatan demi kesempatan di dalam kehidupan Anda. Amin, saudara. Hal yang kedua, yang terakhir, restore the foundation, perbaiki fondasinya. Di sini mengatakan, engkau akan memperbaiki tembok yang tembus dan membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Tahukah Anda ketika Tuhan ingin mengangkat kita di tengah-tengah ketidakpastian ini, Tuhan ingin engkau mengerti greater destiny, tujuan yang ditetapkan oleh Tuhan. Terlebih dahulu kita bongkar ulang. Apa yang selama ini mengganggu kehidupan kita, itu perlu diperbaiki sampai ke akar-akarnya. Sehingga kita bisa membetulkan, dan the next generation, kita bisa cerita kepada generasi yang berikutnya, apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Manfaatkan tahun 2021, jangan pergi begitu saja, tapi mulai restore. Foundation apa? Mungkin di tengah-tengah
kehidupan kita, along the way, ada yang rusak. Relationship yang rusak, emosi yang nggak terkontrol, kesehatan yang menurun, dan lain sebagainya. Saya nggak mengecilkan itu semua, tapi ketika Anda dapat kesempatan untuk bisa melihat pemulihan yang dari Tuhan, pakailah itu untuk memperbaiki dan membetulkan supaya kehidupan kita ini, supaya ada kehidupan kembali. Apa yang sudah mati, Tuhan ingin hidupkan, Tuhan ingin restorasikan di dalam kehidupan Anda. To restore adalah bring back to a former original condition. Saya percaya Tuhan akan memulihkan kehidupan Anda, memperbaiki yang rusak di dalam kehidupan Anda. Yesaya 58, ini setelah doa dan puasa pada waktu itu konteksnya. Dikatakan pada waktu itulah terangmu akan merekah dan lukamu akan pulih dengan segera. Let's check up our heart. Apakah ada luka yang belum pulih, belum sembuh? Karena Tuhan akan memulihkan kehidupanmu. Kebenaran akan menjadi barisan di depanmu dan kemuliaan Tuhan ada di barisan belakang Anda. Saya kasih contoh, mungkin Anda perlu pemulihan, karena yang kelihatan ini adalah, kalau Anda melihat ada hidden emotion, saya sering pakai ini di kelas committed pada waktu itu. Seringkali yang kelihatan di depan, di permukaan adalah anger, frustrasi, dan merasa terganggu. Kemarahan, frustasi, dan terganggu. Hal-hal yang kecil membuat Anda bereaktif berlebihan. Tahukah Anda di balik gunung es atau masalah yang terlihat di permukaan, ada gunung es yang masih membeku, yang sampai di bawah. Mungkin Anda merasa overwhelmed dalam pekerjaan, Anda merasa nggak dihargai oleh istri Anda atau suami Anda mungkin merasa malu, Anda terluka, Anda insecure, Anda frustasi, Anda merasa capek, lelah di dalam kehidupan ini. Nah, di bawah kemarahan yang Anda lihat, ini contoh aja di mana Tuhan akan pulihkan. Tuhan ingin memulihkan sampai ke akar-akarnya. Mulai cari. Mungkin ada relationship yang hancur masa-masa ini. Engkau mulai melihat apakah ada hal-hal di bawah. Ini contoh aja. Karena Tuhan ingin memulihkan kehidupan kita. Tuhan mengatakan bahwa waktu itulah lukamu akan pulih dengan segera. Dan Tuhan mengatakan pada waktu itu kamu akan memanggil aku dan Tuhan akan menjawab. Dikatakan apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk pada sesamamu, tidak lagi menunjuk-nunjuk orang lain dengan memfitnah, dan engkau nggak menyerahkan pada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka apa? Terangmu akan terbit di dalam gelap. Kegelapanmu akan seperti rembang di tengah hari. Tuhan ingin memulihkan kehidupan kita, sehingga terang kita itu akan terbit di dalam kehidupan kita. Dan kegelapan akan menjadi rembang di tengah hari. Dalam bahasa Inggrisnya, The Message mengatakan, if you get rid of unfair practices, mungkin ada certain habit di dalam kehidupan kita. Kita selalu blaming victims, kita merasa mental korban. Kita mungkin punya hal-hal, kita gosipin terhadap dosa orang lain, kesalahan orang lain. Kita bisa ngelihat, waktu kita bisa get rid itu, Tuhan akan bangkitkan generosity di dalam kehidupan kita. Dan di sana dikatakan, waktu kita mulai memberikan kehidupan kita untuk orang lain, your lives will begin to glow in the darkness. Saya berdoa di dalam kehidupan kita, ketika Tuhan memulihkan kehidupan kita sampai ke akar-akarnya, kehidupan kita mulai akan glow in the darkness, menjadi terang bagi orang lain. Untuk kita lebih mudah lagi mengerti, saya coba analogikan, kalau tadi dalam gambar gunung es itu, dibalik dari kemarahan, frustasi yang kita miliki, ada begitu banyak hal yang ada di bawah. Kita merasa malu, kita merasa mungkin nggak dihargai, dan lain sebagainya. Tahukah Anda, restorasi itu adalah kembali ke titik nol. Nah, di tangan saya ada es batu ini. Tahukah Anda bahwa ketika kita dipulihkan oleh Tuhan, es ini seperti es yang sedang mencair. Nah, berapa derajat es itu mencair? Coba boleh dituliskan. Ya, semua tahulah. Pada saat 0 derajat. Waktu 0, itu adalah titik di mana terjadi pemulihan. Nah, namun karena situasi yang ada, seringkali mungkin kehidupan relationship kita ada di titik beku, -10. Mungkin hubungan kita dengan suami, orang tua dengan anak, karena kita saling menyakiti satu dengan yang lain, mungkin ada di -20 pada saat ini. Untuk es ini cair, hubungan itu cair dan dipulihkan, itu 0. Nah, seringkali kita berpikir kita capek. Tuhan, aku sudah melakukan ini, aku sudah mulai respect.
Nah, pada waktu Anda mulai melakukan bagian Anda, Tuhan itu juga melakukan bagiannya. Dari minus 20 sampai ke minus 15, itu sudah ada progres. Dari minus 15 sampai minus 10, itu sudah ada progres. Pertanyaannya adalah, es ini sudah cair belum? Belum, saudara. Makanya keep doing it. Seringkali pada waktu kita mengatakan, Tuhan aku mau direstorasikan. Apa yang kita lakukan berjalan kembali. Kita berpaling kembali kepada Tuhan. Kita dari minus 20, minus 10, es ini nggak cair-cair. Mungkin kehidupan kita rusak. Kehidupan kita penuh dengan dosa. Pada waktu itu kita sampai titik terendah di dalam kehidupan kita. Mengelola keuangan, mengelola relationship kita sampai hancur. Kita pacaran sampai bablas kemana-mana. Kehidupan kita rusak. Kita mungkin mengalami perceraian. Kita mengalami luka batin dan lain sebagainya. Waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita nggak ngelihat progres. Karena hubungan belum cair, belum mengalami pemulihan. Tapi di sanalah kita ngelihat pada waktu kita berjalan dari minus 20, minus 15, minus 10, minus 5, appreciate setiap progres yang Tuhan berikan di dalam kehidupan Anda. Dan pada waktu ini sampai ke titik 0, disitulah kita ngelihat bahwa restoration itu mulai terjadi. Dan ketika hubungan Anda dipulihkan, firman Tuhan mengatakan, make the community livable again. Membuat jalan itu bisa dilalui kembali. Saya mengatakan don't give up. Ketika Anda sudah berprogres bersama dengan Tuhan, tapi Anda belum melihat kehidupan Anda dipulihkan. Karena Anda harus menunggu sampai pada waktu titik itu 0 kembali. Tapi jangan pernah sia-siakan setiap progres yang Tuhan sudah berikan. Pengampunan dari Tuhan cukup untuk membuat Anda mengalami pemulihan demi pemulihan. Dan Anda bisa melihat generasi mendatang, mereka dengan sehat dapat meneruskan apa yang saudara lakukan, kerjakan. Pemulihan yang dari Tuhan itu datang di dalam kehidupan Anda saat ini. Saya teringat tentang Tuhan Yesus dalam Yohanes 10 ayat 10. Dia datang untuk memberikan kita hidup dan mempunyai kehidupan itu dalam segala kelimpahan. Yesus mengatakan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Seringkali dalam kehidupan kita, di tengah-tengah ketidakpastian, ada hal-hal dalam kehidupan kita yang dicuri, dibunuh, dan dibinasakan. Tapi hari ini, datang kepada Tuhan Yesus, karena Dia Allah yang bisa raise up our standards. Dia Allah yang bisa memulihkan kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita memiliki kehidupan itu sendiri. Bahasa Inggrisnya mengatakan, a thief is only there to steal, kill, and destroy. I came so they can have real and eternal life. Tuhan Yesus nggak hanya menyelamatkan kehidupan kita dari neraka kepada surga, tapi selama kita hidup di dunia ini, kita punya real, more and better life than they ever dream of. Kita bisa menikmati kehidupan yang selaras dengan kehendak Tuhan dan menemukan greater destiny yang Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupan kita. So, raise up and restore. Who do you want to become? Pertanyaan yang Anda perlu jawab sepanjang tahun ini atau mungkin sepanjang hidup Anda. Raise up the standards supaya ketika Tuhan mengangkat engkau, Anda bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Restore the foundation. Kalau ada hal-hal yang selama ini menghalangi Anda, datang kepada Yesus. Karena Yesus datang supaya kita memiliki real life and eternal life. God bless you. Tuhan memberkati kita semua. Mari tundukkan kepala. Bapak hamba berdoa Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu yang mengikuti online service ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, teman-teman semua dimanapun Anda berada, saya ingin berdoa buat Anda. Kalau firman ini buat Anda, Tuhan sedang mengajak engkau to rebuild the altar, to raise up the standards, and restore the foundation yang salah mungkin selama ini. Taruh tanganmu di dada, saya ingin berdoa buat Anda. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa Engkau datang supaya kami memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Bapak, hamba berdoa hari ini di tengah situasi yang ada. Hamba berdoa supaya setiap kita bisa rebuild, bisa raise up, dan bisa restore. Hamba berdoa Bapak untuk tangan yang ditaruh di dada mereka. Bila Roh Kudus bekerja, the Spirit of the Lord will raise up, lift up the standards against him. Supaya setiap kali musuh menerpa kehidupan kita, kami selalu akan bisa naik terbang bersama dengan Engkau.
Thank you Lord Jesus. Kalau Anda masih butuh didoakan, hubungi nomor-nomor yang ada supaya Anda bisa didoakan. Yuk sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, dalam kasih Yesus Kristus, kuat kuasa Roh Kudus, menyertai, memberkati setiap kita yang ada di tempat ini. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, kata Tuhan Yesus. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku lakukan. Dan ketahuilah bahwa aku menyertai engkau senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. God bless you. Jangan lupa untuk terus stay connected di IKN masing-masing.